Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan LP2M, Ketua dan Sekretaris Staf, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M, pada hari ini saya akan menyampaikan pengabdian masyarakat berhubungan dengan pendampingan penerapan model pelayanan yang memuaskan pegawai dan masyarakat berbasis TQM, Total Quality Management, di Nagari Suayan 50 kota. Ini adalah laporan kemajuan 70%. Masuk dalam program pengembangan nagari binaan atau PPNB. Tenaga pengabdinya adalah saya sendiri, Dasman Lanin, Profesor PhD. Kemudian Boni Saputra, SAP MPA. Dr. Ruklin C. Magriasti, SIP MSI. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan latar belakang analisis situasi. Ada 4 hal yang dicantumkan dalam analisis situasi ini. Pokok-pokok pikirannya ada: pertama, pemerintah negari dituntut secara mandiri untuk mampu meningkatkan kinerja pegawainya dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Pikiran kedua adalah implementasi Permenpan RB Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Pokok pikiran ketiga adalah orientasi pelayanan publik berbasis kepuasan masyarakat. Keempat, keterbukaan informasi publik, pemerintahan berbasis elektronik dalam pelayanan publik atau disebut juga dengan e-government. Permasalahan mitra ada 5. Yang pertama, kurangnya pengetahuan pegawai pemerintah Nagari Suayan dalam memahami cara melayani masyarakat yang memuaskan masyarakat internal dan eksternal. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan yang mereka butuhkan. Yang ketiga, masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana teknologi informasi pelayanan publik di Nagari Suayan. Keempat, nagari ini masih belum memiliki website atau situs resmi pemerintahan. Kelima, kurangnya pemahaman pegawai tentang penerapan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit pelayanan publik. Slide berikutnya, tujuan pengabdian. Tak angkat pengabdian ini dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kapasitas pegawai negeri, pegawai nagari dalam menerapkan pelayanan yang memuaskan masyarakat dan pegawai nagari itu sendiri melalui pelayanan berbasis elektronik. Metode yang kita gunakan ada 6 pendekatan. Yang pertama disebut dengan participatory rural appraisal. Kemudian metode survei, metode ceramah, metode diskusi dialog, metode brainstorming, kemudian metode pendampingan. Solusi dan target luaran.
Kita mulai dari deskripsi tentang permasalahan pelayanan publik yang dipahami, identifikasi potensi yang dimiliki dan potensi yang paling besar dan produktif di Nagari Swayan ini. Kemudian identifikasi sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana pendukung lainnya. Berikutnya penilaian terhadap masalah dan merumuskan strategi serta solusi yang harus dilakukan. Berikutnya pemberian pelatihan tentang pendampingan penerapan model pelayanan pemerintah nagari yang memuaskan pelanggan internal dan eksternal berbasis total quality management. Kesemuanya itu dimaksudkan prosesnya adalah untuk peningkatan pelayanan yang memuaskan. Materi yang disajikan ada 4 materi pokok, di samping ada materi-materi lainnya. Yang pertama, latar belakang dan tujuan pengabdian masyarakat. Materi kedua adalah model kepuasan TKM yang akan diterapkan. Yang ketiga, hasil survei kepuasan TKM di Nagari Swayan. 1, 2 adalah selama, 3 ini adalah hasil survei. Keempat adalah keterampilan, dilatihkan keterampilan pada pegawai nagari, baik tekniknya, analisis dan interpretasi hasil survei oleh karyawan. Ini bentuk hari pertama pertemuan dan hari kedua. Sebelah kiri ini adalah pengisian survei. Ini adalah penyajian dan ini pesertanya. Ini Pak Wali Negarinya. Ini Ketua Pengabdi, ini Pak Samsir sebagai narasumber. Kemudian yang di tengah-tengah ini adalah peneliti dan ini peserta di foto dari belakang. Logbook kegiatan pengabdian, ini ada 10 item. Yang pertama penandatangan kontrak, ya. Kemudian pembukaan bersama di kantor Bupati 50 kota. Yang ketiga kunjungan ke Nagari Swayan. Yang keempat survei dan pada pegawai dan masyarakat Nagari Swayan, ini 15 sampai 25 Juli. Yang kelima penyuluhan dan pendampingan pada masyarakat Nagari Swayan. Pelatihan karyawan tentang model pelayanan, latihan karyawan melakukan survei pelayanan ke masyarakat, 8 latihan tabulasi dan survei yang dilakukan karyawan, selanjutnya latihan analisis dan survei bagi karyawan, tanggal 4 sampai 5 Oktober 2021. Kemudian latihan interpretasi hasil analisis data survei 6 Oktober 2021. Kemudian diskusi hasil dan follow up-nya untuk berikutnya. Rencana kegiatan selanjutnya adalah ada 4 poin. Pertama, penulisan draft artikel jurnal yang akan dimasukkan ke dalam jurnal pengabdian masyarakat, submit luaran dan publish artikel. Kedua, pemantauan dan evaluasi kegiatan. Yang ketiga, penyusunan laporan akhir. Yang keempat, pengurusan HKI.
Sekian penyajian laporan kemajuan 70% ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, terutama reviewer, dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.